Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti dan saya akan kembali lagi dengan membahas soal-soal pedagogik. Tapi teman-teman, kali ini di part 3 saya akan membahas 30 soal HOTS pedagogik untuk belajar kompetensi teknis P3K. Oke, jadi untuk soal-soal ini adalah soal-soal HOTS. Jadi teman-teman nanti akan menemukan soal-soal yang panjang sekali berbeda dari biasanya. Tapi sebelum kita bahas untuk soal-soalnya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Semoga dengan latihan-latihan soal ini, nantinya soal-soal ini bisa muncul di tes kalian dan kalian bisa lolos P3K tahun 2021 ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: objektif, terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan, adil, valid, andal, dan manfaat. Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antar ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip A. Terpadu, B. Adil, C. Akuntabel, D. Objektif, E. Sistematis. Baik teman-teman, soal ini lumayan menjebak ya, karena biasanya soal HOTS itu akan menjabarkan dulu, baru soalnya itu ada di bawah. Jadi teman-teman kadang ada kalanya kalau kita mau hemat waktu, baca aja yang langsung bawahnya atau cari langsung kata kuncinya. Yaitu kalau soal yang pertama ini, kata kuncinya adalah integrasi antara ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi teman-teman yang ada berkesinambungan nih antara semuanya itu apa? Jadi di sini ada terpadu. Kalau terpadu itu adalah penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Kemudian ada akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Ada objektif, yaitu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas. Kemudian ada sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. Oke, udah tahu ya jawabannya, berarti jawabannya adalah terpadu. Selanjutnya, nomor 2. Penilai harus sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilaian. Proses penilaian tersebut memperhatikan prinsip penilaian. Sudah bahas di nomor 1 tadi bahwa ada prinsip di mana penilaian harus sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Jadi jawabannya adalah objektif. Nomor 3, penilaian autentik pada hakikatnya berbeda dengan penilaian tradisional yang bisa dilakukan oleh pendidik di kelas. Salah satu karakteristik penilaian otentik adalah, oke, teman-teman bisa dicek di sini untuk jawaban A sampai E itu semuanya kan peserta didik diminta untuk gitu ya. Kita cek untuk karakteristik penilaian otentik ini, di A itu adalah menghafal, di B menerapkan, C mencatat, D menambah materi, dan E adalah membuat soal. Penilaian otentik, sehingga jawaban yang benar adalah peserta didik diminta untuk menerapkan apa yang mereka pelajari. Nomor 4, dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang pendidik meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan tugas tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik dalam bentuk, perhatikan kata kuncinya adalah mendemonstrasikan tugas belajar. Sehingga jawaban yang benar adalah penilaian kinerja. Nomor 5. Kemampuan peserta didik pada penilaian otentik ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kinerja peserta didik memenuhi untuk tugas tersebut. Hal berkaitan dengan langkah penilaian otentik tentang, kita lihat kata kuncinya,
yaitu mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kinerja peserta didik memenuhi tugas tersebut. Sehingga jawaban yang benar adalah penentuan kriteria. Nomor 6. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penulisan tes. Oke, teman-teman, di sini itu banyak langkah. Yang A itu adalah merumuskan tujuan tes. B. Menuliskan butir soal. C. Menyusun kisi-kisi tes. D. Uji coba atau analisis. E. Penentuan bentuk pelaksanaan tes. F. Menelaah butir soal. G. Perakitan soal atau perangkat tes. Langkah-langkah secara runtut dalam penulisan soal tes yang benar adalah, oke teman-teman perhatikan, di semua jawaban pasti dimulai dengan A, yaitu perumusan tujuan tes. Kemudian yang kedua, kita bisa cek bahwa jawaban yang benar setelah kita merumuskan tujuan tes adalah menentukan bentuk pelaksanaan tes. Sehingga kalau kita lihat opsinya, maka kita dapat mengeliminasi jawaban A, C, dan E. Ada dua opsi yang harus kita gunakan, ada B dan juga D, di mana setelah perumusan tujuan tes dilanjutkan dengan penentuan bentuk pelaksanaan tes, dan yang ketiga itu sama-sama C, yaitu menyusun kisi-kisi tes. Bedanya di sini, di B setelah itu adalah penelaah, kemudian di D itu adalah menulis butir soal. Jadi kira-kira dulu mana nih antara menelaah dan juga menulis? Yang jelas jawabannya pasti menulis. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Urutannya mulai dari perumusan tujuan tes, penentuan bentuk pelaksanaan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan butir soal, penelaahan butir soal, uji coba atau analisis, dan perakitan soal atau perangkat tes. Soal nomor 7. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek materi antara lain. Oke, kita lihat kata kuncinya adalah aspek materi. Jawaban A, butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. B, pemilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. C, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. D, panjang rumusan pilihan jawab relatif sama. E, soal harus sesuai dengan indikator. Kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek materi, maka jawaban yang benar adalah soal harus sesuai dengan indikator. 8. Untuk memahami makna reliabilitas dapat didekati dengan memperhatikan 3 aspek yang terkait dengan alat ukur, yaitu A. Kemantapan, ketepatan, dan homogenitas. B. Kecepatan, ketepatan, dan heterogenitas. C. Kecepatan, ketepatan, dan homogenitas. D. Kemantapan, ketepatan, dan heterogenitas. E. Ketepatan, homogenitas, dan heterogenitas. Oke teman-teman, ini biasanya agak terkecoh, tapi kalian bisa cek di modul-modul pedagogik di bab tes itu bahwa reliabilitas didasarkan dengan kemantapan, ketepatan, dan homogenitas. Jadi jawaban yang benar adalah A. 9. Daya beda soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan butir soal untuk A. Membedakan butir-butir soal yang sukar dan butir soal yang mudah. B. Membedakan kesulitan materi yang ditanyakan pada setiap butir soal. C. Membedakan kelompok butir-butir soal yang valid dan tidak valid. D. Membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. E. Membedakan kelompok yang memperoleh nilai tinggi dan rendah. Jadi di sini adalah daya beda soal. Nah, daya beda soal ini sebenarnya menggambarkan untuk membedakan antara kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Jadi jawabannya adalah D. 10. Alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh atau distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika A. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta untuk memilih jawaban benar.
B. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. C. Tidak satupun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh. D. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. E. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Oke, kita lihat kata kuncinya adalah pengecoh atau jawaban pengecoh. Itu dikatakan baik jika yang benar adalah setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Oke, 11. Evaluasi program pendidikan dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pendidikan. Evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara mikro, yaitu evaluasi difokuskan pada A. Pelaksanaan program pendidikan dan latihan guru. B. Kuantitas siswa berprestasi. C. Kuantitas guru berprestasi. D. Kegiatan pembelajaran di kelas. E. Kualitas lingkungan sekolah. Oke, kata kuncinya adalah secara mikro, sehingga jawaban yang benar adalah kegiatan pembelajaran di kelas. D. 12. Penilaian autentik dapat digunakan untuk mengukur aspek sikap peserta didik. Penilaian kemampuan peserta didik untuk memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang cukup lama dan menjadi suatu filosofi hidup yang mapan adalah penilaian aspek. A. Menanggapi, B. Menilai, C. Mengelola, D. Menghayati, dan E. Mengorganisasi. Oke, kita cek kata kuncinya adalah menjadi suatu filosofi hidup, sehingga jawaban yang benar adalah D. Menghayati. 13. Hasil belajar peserta didik selalu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Proses pengkuantifikasian hasil belajar tersebut dinamakan dengan kata kuncinya jelas ya, pengkuantifikasian, berarti dia adalah pengukuran. 14. Telaah soal yang difokuskan pada aspek-aspek materi, konstruksi, dan bahasa adalah analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar. A. Kritis, B. Teoritis, C. Metodologis, D. Praktis, dan E. Diagnosis. Berarti di sini adalah kata kuncinya aspek-aspek materi, konstruksi, dan bahasa, sehingga jawaban yang benar adalah teoritis. 15. Penilaian autentik dapat juga digunakan untuk mengukur aspek keterampilan peserta didik. Penilaian kemampuan peserta didik untuk melihat kemampuan melaksanakan keterampilan yang meliputi beberapa komponen dengan lancar, tepat, urut, dan efisien adalah penilaian pada aspek A. Kreativitas, B. Gerakan terbiasa, C. Gerakan terbimbing, D. Gerakan kompleks, dan E. Penyesuaian pola pergerakan. Maka kata kuncinya adalah lancar, tepat, urut, dan efisien. Sehingga jawaban yang benar adalah gerakan kompleks. 16. Model pembelajaran Project-Based Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model Project-Based Cooperative Learning ini merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan A. Kelompok, B. Kooperatif, C. Project, D. Masalah, E. Penugasan. Perhatikan teman-teman, di sini ada Project-Based Cooperative Learning, ya kan? Tapi kalian harus berfokus ke depannya. Berarti jawaban yang benar adalah Project. 17. Pelaksanaan model simulasi pada dasarnya digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarahkan kepada keterampilan psikomotorik agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan guru adalah A. Pemeran simulasi, B. Menjadi penengah, C. Melatih, D. Mendiskusikan, E. Mendemonstrasikan. Perhatikan dengan baik, ini adalah pelaksanaan model simulasi yang kata kuncinya adalah tidak dimainkan oleh guru. Oke, jadi
Pada pelaksanaan model simulasi, guru berperan sebagai simulator atau pemeran simulasi, menjadi penengah, melatih, dan mendiskusikan. Sedangkan mendemonstrasikan itu adalah dilakukan oleh siswa. Sehingga jawaban yang benar adalah E, mendemonstrasikan. 18. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan model pembelajaran yang dilandasi teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan pada model PBL adalah A. Tematik dan kompleks, B. Luas dan detail, C. Autentik dan bermakna, D. Kompleks dan lengkap, E. Abstrak dan menyeluruh. Perhatikan, di sini adalah karakteristik masalahnya seperti apa, sehingga jawabannya yang tepat adalah autentik dan bermakna. 19. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Salah satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah, oke teman-teman, di sini langsung aja, kata kuncinya adalah pembelajaran kooperatif. Dan ketika kalian menemukan pembelajaran kooperatif, kalian tidak perlu baca semua opsinya, tinggal cari yang ada kata-kata kelompok kecil. Sehingga jawaban yang benar adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Itu adalah ciri dari pembelajaran kooperatif ataupun pengertiannya seperti itu. Oke? Lanjut soal 20. Ketika akan menggunakan suatu model pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan hasil belajar apa yang dapat dicapai oleh siswa sebagai akibat dari model pembelajaran yang digunakan tersebut. Hal ini berarti bahwa guru tersebut telah memahami karakteristik model pembelajaran aspek. Oke, sekarang di sini kata kuncinya adalah sebagai akibat dari model pembelajaran. Maka kita baca opsinya dulu. A. Sistem mendukung dan fasilitas, B. Sarana prasarana, C. Prinsip aksi dan reaksi, D. Dampak instruksional dan pengirim, E. Sistem sosial dan lingkungan. Karena berhubungan sebagai akibat dari model pembelajaran, maka jawaban yang benar adalah dampak instruksional dan pengirim. 21. Definisi media berikut yang relevan untuk mengimplementasikan pendekatan student center learning adalah A. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, B. Sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, teknologi yang dapat mentransformasikan pesan sehingga peserta didik berminat dan menarik mengikuti pembelajaran yang variasi, D. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. E. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sehingga memudahkan dalam memanipulasi gambar, suara, video, dan animasi. Baik, kata kuncinya di sini adalah definisi media berikut yang relevan untuk student center learning. Sehingga jawaban yang benar dari opsi-opsi tersebut adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. 22. Seorang guru SMP kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan. Menurut saudara, kriteria dominan yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah A. Biaya produksi media yang murah, B. Kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran, C. Ketersediaan sumber di sekolah, D. Kemampuan dan karakter guru, E. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Perhatikan dalam kriteria yang dominan dalam menentukan pemilihan media pembelajaran. Jadi yang dominan itu
Sebenarnya teman-teman mungkin akan terkecoh dengan jawaban A ataupun E. Dan jawaban yang benar sebenarnya adalah kesesuaian dengan tujuan dulu. Jadi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ini penting banget. Setelah kita tahu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, baru kita akan menyesuaikan dengan model atau strategi pembelajaran. Jadi yang utama atau yang dominan itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajarannya. Oke, 23. Pak Anton, guru seni musik di SMP, akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar, teknik holding pick. Namun sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut saudara, jenis media apa yang relevan dipilih oleh Pak Anton? A. Program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar teknik holding pick. B. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick. C. Media cetak LKPD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik holding pick. D. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. E. Demonstrasi dilakukan siswa yang sudah terampil bermain gitar teknik holding pick. Baik teman-teman, perlu dicermati lagi untuk soal ini, kita harus tahu bahwa tujuan utamanya adalah mendemonstrasikan bermain gitar teknik holding pick. Sedangkan yang jadi masalah adalah beliaunya sedang cedera. Berarti media pembelajaran yang paling relevan adalah program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. Oke, 24. Untuk sekolah di daerah yang sulit atau belum bisa mengakses internet karena belum teraliri listrik dan keterbatasan fasilitas penunjang lainnya, bahan ajar non-cetak yang efektif digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah adalah A. Modul elektronik atau buku sekolah elektronik. B. Program radio pendidikan. C. Program video pembelajaran. D. E-book atau buku elektronik. E. PowerPoint Presentation atau PPT. Jadi diperhatikan teman-teman, di sini belum bisa mengakses internet karena belum teraliri listrik dan keterbatasan fasilitas. Sehingga bahan ajar non cetak. Berarti yang paling efektif ketika di daerah adalah program radio pendidikan. 25. Bahan ajar non-cetak atau digital merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dalam mendorong berbagai lembaga pendidikan kita untuk memanfaatkan bahan ajar non-cetak yang menarik. Bahan ajar non-cetak berikut ini yang 100% dikembangkan oleh komputer adalah multimedia pembelajaran interaktif, B. Program simulasi, C. Video pembelajaran, D. Audio pembelajaran, E. Program radio edukasi. Oke, perhatikan teman-teman, di sini adalah bahan ajar non-cetak yang 100% dikembangkan menggunakan komputer. Kita cek, sekarang multimedia pembelajaran interaktif itu gimana? Semuanya komputer? Bisa, oke. Program simulasi, kalau program simulasi ini biasanya simulasi dilakukan oleh peran, jadi nggak hanya komputer aja, tapi orang berperan di situ sebagai simulatornya. Jadi enggak ya. Kemudian video pembelajaran ini juga macam-macam, pasti dilibatkan manusia yang berada di situ, kadang seperti itu. Kemudian audio pembelajaran ada take voice-nya, voice over-nya juga dari manusia. Kemudian program radio edukasi juga sama, announcer-nya juga dari manusia, sehingga jawaban yang paling tepat adalah multimedia pembelajaran interaktif. 26. Ketika akan mengembangkan bahan ajar mandiri untuk siswa, guru harus memenuhi salah satu prinsip atau karakteristik bahan ajar mandiri yang baik, yaitu self-contained. Makna dari prinsip self-contained tersebut adalah bahwa A. Bahan ajar dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. B. Bahan ajar tersebut disusun sesuai dengan konteks B. Bahan ajar tersebut disusun sesuai dengan konteks di masa siswa berada. C. Bahan ajar tersebut mudah digunakan, komunikatif, dan mudah ditemukan siswa.
D. Bahan ajar itu dapat mengajar atau dipelajari sendiri oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan guru. Dan E. Bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Baik, kata kunci dari soal ini adalah prinsip self-contained, ya kan? Berarti jawaban yang paling tepat adalah bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Oke, nomor 27. Menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, karakteristik pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah adalah A. Pengembangan ketiga ranah secara parsial dan fokus model pembelajaran berbasis masalah. B. Pengembangan ketiga ranah secara berkesinambungan dan model pembelajaran inquiry. C. Pengembangan ranah kognitif secara utuh dan pendekatan student-centered learning. D. Pengembangan ketiga ranah secara utuh dan pendekatan student-centered learning. E. Pengembangan ketiga ranah secara parsial dan fokus model saintifik. Perhatikan teman-teman, di sini adalah Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, karakteristik pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah. Jadi kurikulum 2016, kalian tahu sendiri perubahannya sangat lumayan banyak, dan di sana harus diperhatikan bahwa jawaban yang benar adalah pengembangan ketiga ranah secara utuh dan pendekatan student centered learning. Oke. 28 masih dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, yaitu menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya. Oke, di sini nggak akan saya sebutin satu-satu untuk opsinya karena ini sebenarnya hampir sama, hanya saja teman-teman harus tahu urutan isi RPP secara benar. Jadi harus benar-benar teliti nih. Kadang kalau opsinya diacak, kita biasanya kesulitan. Tapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa di Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 ini RPP harus mencakup 1. Identitas mata pelajaran, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawabannya adalah D. Nomor 29. Sintak model saintifik meliputi. Jadi teman-teman, kalau kalian menemukan model saintifik atau soal-soal yang model saintifik ini, pastikan cari opsi yang ada kata mengkomunikasikan. Oke, kita lihat kata mengkomunikasikan. Di scientific model ini ada dua, yaitu di C dan juga D. Kalau C mengobservasi, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Sedangkan D mengamati, menanya, mendiskusikan, menegosiasikan, dan juga mengkomunikasikan. Kita lihat jelas bahwa scientific itu lebih ke observasi, bukan hanya pengamatan. Dan juga ketika kalian dilihat di opsi D, ada yang janggal antara mendiskusikan dan juga menegosiasikan. Sehingga jawaban yang benar adalah C, mengobservasi, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Oke, soal terakhir 30. Pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis dalam kegiatan pembelajaran yang melandasi penerapan metode ilmiah. Pembelajaran secara umum dilaksanakan melalui kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada pendekatan saintifik, kegiatan pendahuluan diarahkan untuk A. Belajar materi secara lengkap. B. Mengkonstruksikan pengetahuan, sikap, serta keterampilannya. C. Melakukan kegiatan belajar dengan metode ilmiah. D. Memantapkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan pentingnya materi yang disampaikan. E. Melakukan validasi temuan materi yang telah dipelajari. Baik teman-teman, sebenarnya kalau ini sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika ada soal yang panjang banget langsung baca bagian bawah, yaitu tentang pendekatan saintifik kegiatan pendahuluan diarahkan untuk apa. Jadi kalau pendahuluan itu sebenarnya di sini udah jelas banget, jawaban yang benar adalah D. Memantapkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan pentingnya materi yang akan disampaikan.
Oke, itu tadi adalah 30 soal HOTS tentang materi pedagogik kompetensi teknis di P3K. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.